Astagfirullah. Gak akan bener. Gak bisa. Teman-teman, asli saya masih lapar dan pengen lanjut makan. Saya harus cari dulu orang. Teman-teman, tak masukin dulu. Kita akan keluar dulu ya. Di sini ada dua jalan. Kita akan mengambil jalan yang ke sana. Kalau yang ke bawah ke sana itu adalah ke area pemakaman dan kita akan menuju ke area sana. Nah, di sini hanya ada satu lampu untuk penerangan. Jadi kalau misalkan ada yang meninggal malam-malam, jadi di sini ada penerangan. Soalnya ke bawahnya yang di sini ada pemakaman. Nah, kita akan ke sana. Nah, itu ada saung keranda. Tapi kita tidak ngecamp di daerah ininya ya, pemakamannya agak jauh. Ya nggak jauh-jauh banget sih gitu kan. Nah, kalian bisa lihat di sini situasi dan keadaannya sangat rimbun sekali. Dan kita akan melihat sebelah mana letak yang pas untuk di camp. Tapi saya dengar-dengar di bawah itu ada saung, yang dimana saungnya itu pernah dipakai buat menyimpan orang yang meninggoy di area saung itu, teman-teman. Oke lah, bismillah aja. Mudah-mudahan saya bisa melewati perjalanan camp malam ini. Di sini kayak ada lorong. Gak tahu menuju ke arah mana kesananya ya. Sepertinya serem sekali kalau saya menuju ke arah sana. Dan saya dengar ada satu pohon yang pernah digunakan untuk gantung diri, tapi nggak tahu sebelah mana ya. Pohonnya kayak bercabang gitu loh, pohon mangga katanya. Aduh. Udahlah, kita nanti akan cek ke arah sana. Untuk patroli kita akan ke bawah sini dulu, oke? Saya antisipasi takutnya ada ular, jadi saya bawa terpal sengaja. Jadi nanti kita akan mendirikan tenda di atas terpal tersebut. Soalnya katanya dengar-dengar di sini rawan ular juga. Oke.
Ini udaranya agak dingin, jadi kita bakar dulu, bikin pengapian dulu biar agak anget-anget. Alhamdulillah barusan saya habis minum tolak angin dulu. Ini saya pesan parafin ini dari Malang. Waktu pengirimannya lumayan cukup lama, kurang lebih sekitar 10 harian baru sampai ini. Dari sebelum puasa lalu, nyampe nya kurang berapa ya, 3 hari ke belakang kalau nggak salah ini. Dan di belakang saya ini ada kebun bambu, terus di sana ada pohon mangga juga. Dan jujur nih, di tempat ini tuh sebetulnya salah satu tempat yang memang merupakan sangat jarang orang melakukan aktivitas di malam hari ya. Dan banyak hal-hal yang kayak kabar-kabar miring, ada inilah, ada itulah. It's okay. Mungkin orang-orang ketika ngedenger itu akan menghindarinya. Tapi beda dengan kita-kita sebagai konten kreator. Kita akan coba memangkas daripada ucapan itu. Kita buktikan apakah benar ataukah tidak. Kita akan melakukan aktivitas di sini pada malam ini. Nanti saya habis ini akan santai-santai dulu karena capek perjalanan. Nanti agak maleman saya patroli, tidur sebentar, baru nanti kita makan sahur ya. Mudah-mudahan aktivitas ibadah puasa kalian semuanya diberikan kelancaran ya. Dan untuk orang-orang yang perjalanan mudik nanti mendekati Idul Fitri, hati-hati di jalan karena memang Presiden udah mengumumkan bahwasanya kalian boleh mudik untuk tahun ini, geng. Seperti itu. Jangan lupa join juga media sosial saya, Instagram Ian Creator, YouTube, TikTok Ian Creator. Dan teman-teman bantu subscribe juga channel camping saya, CHCY ya. Dan nanti saya akan upload video-video campnya di channel CHCY juga, gengs. Alhamdulillahnya di sini nggak terlalu susah untuk mencari kayak kayu bakar kayak gini. Lumayan ini untuk semalaman bisa digunakan. Tapi kalau nggak dibelah kayak gini, kalau bambu biasanya meleduk. Saya juga bawa pop mie, tapi malam ini kayaknya saya nggak akan bikin pop mie, tapi akan makan nasi. Tapi nggak bakalan nanak nasi. Posisinya nasi ini udah saya bawa dari rumah, cuman nanti paling lauk pauknya nanti saya akan bikin di sini yang simple-simple aja. Agak bosan juga sih makan ini terus. Ini stok yang kemarin masih ada, takutnya nanti kurang. Kebun bambu. Saya ingin menghangatkan tubuh saya dulu. Aduh.
Saya memiliki kisah. Jadi saat almarhum bapak saya masih hidup, bapak saya diberikan kepercayaan untuk menggarap satu lahan tanah, yang dimana lahan tanah itu dekat dengan kuburan. Bapak saya menanam singkong, kacang tanah, dan sebagainya. Banyak sekali yang ditanam di lahan tanah kosong tersebut. Nah, bagi penonton lama saya yang di channel kreator YouTube, saya dulu pernah buat video waktu siang-siang saya menggarap lahan tanah tersebut ya. Itu udah lama banget, sekitar 2017-an. Nah, kebetulan di kuburan tersebut belum lama sudah ada gadis atau kembang desa yang meninggal akibat kecelakaan setelah dia pulang ritual pas malam satu suro. Walau alam ritual apa yang dilakukan, tapi asli itu perempuan cantik banget, sehingga ketika meninggal dan malam hari beberapa malam itu keadaan di perkampungan itu sepi. Jadi nggak ada orang yang ronda, orang takut dan sebagainya gitu loh. Pada takut, jadi pada diem di rumah gitu kan. Nah, jam 12 siang saat ditemani rintik hujan, itu bapak saya ngelihat perempuan nyamperin bapak saya di saung. Jadi bikin saung yang nggak bagus-bagus amat lah, saung biasa-biasa aja. Nah, disamperin gitu kan, ditanya nggak dijawab. Asli itu ditanya nggak dijawab kata bapak saya ya. Terus beberapa kali pertanyaan pun itu perempuan nggak ngejawab. Terus dia datangnya juga dari kuburan gitu loh, maksudnya dari area pemakaman tersebut ya. Nah, nggak lama kemudian dia berbalik badan langsung balik lagi ke area pemakaman. Nah, begitu air hujan udah mulai reda, bapak saya mau berniat pulang, tiba-tiba dia kesandung kayak tunggul, jatuh. Pas jatuhnya itu di depan ngelihat ada semacam kayak telur puyuh, tapi bukan telur puyuh gitu, segede gini. Nah, di gitu-gitu teh koclak teman-teman, jadi bunyi cek gitu. Nah, akhirnya itu telur dibawa ke rumah, diliatin ke saya, diliatin sama emak saya. Habis diliatin, kita juga aneh, dipukul pakai martil nggak pecah, susah banget untuk menghancurkan itu, kayak segede kelereng glodok lah, segede gitu. Nah, saya koordinasi ke sesepuh yang ada di situ, dicoba diterawang, ternyata ada sosok wanita ular masuk ke dalam tubuhnya, dan sesepuhnya itu gemuk banget, jadi nyurup gitu loh, jadi kerasukan dia, rual reo kayak ular seperti biasanya, dan licin sekali itu di lantai atau di keramik gitu loh teman-teman. Ya, habis itu udahlah, oke, bawa lagi balik, karena ya singkat cerita udah sembuh lah ya dari kerasukan tersebut. Habis itu dibawa ke rumah. Ketika malam hari, bapak saya punya cara tersendiri untuk mengetahui sebetulnya apa sih, pengen sinkron nih dengan orang yang kerasukan atau sepuh yang kerasukan itu. Disimpan di bawah bantal. Malamnya terkena mimpi. Mimpinya apa? Melihat perempuan cantik yang ingin menikahi bapak saya. Disitulah letak dimana sisi seram dari cerita ini, karena posisinya saat ketika selesai mimpi itu di siang harinya, karena takut terjadi sesuatu atau apa yang akan menimpa kami atau ke keluarga kita, akhirnya kita memutuskan untuk membuang lagi. Tapi apa yang terjadi? Dibuang, besoknya balik lagi ke rumah. Jadi seperti kayak rejeki gitu loh. Dan alhasil disimpan berminggu-minggu, tapi akhirnya dia pergi sendiri alias hilang sendiri, nggak tahu ada yang ngambil atau gimana, walau alam. Cuman ini benar-benar kejadian nyata yang pernah dialami kami gitu ya kan. Oh, memang dari dulu sebelum saya terjun ke misteri, banyak hal-hal misteri yang masuk di dalam keluarga kami juga, geng. Termasuk cerita sebelumnya ketika di video camp yang kemarin saya ceritakan, yang bapak saya ada dua, terus saya sama ibu saya ke pasar ngelihat perempuan duduk di saluran air gitu kan, ditanya nggak ngejawab. Ya itulah yang terjadi teman-teman. Mungkin Tuhan menggiring saya untuk ke dunia misteri ya, karena memang sebelum-sebelumnya saya mendapatkan fenomena-fenomena misteri. Percaya nggak percaya, di dalam kehidupan kita itu semuanya dipenuhi dengan misteri. Misteri itu nggak selalu tentang horor ya. Oke, kalian paham maksud saya? Nah, maka dari itu buat teman-teman semuanya ya, perbanyaklah di bulan puasa ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Habis ini saya akan patroli keliling dulu sebelum nanti saya tidur, teman-teman. Aduh.
Tadi saya udah jelaskan bahwasanya di sini ada pohon bambu, jadi tepat saya berada di pohon bambu, dan untuk di belakang di depan tendanya ini aksesnya rimbun-rimbun kayak gini, dan kita akan naik ke bagian atas sana ya. Kita akan patroli dulu, cuy. Saya penasaran, tadi pas saya perjalanan berangkat itu, saya ngelihat ada lorong, dan saya pengen ngecek tuh bagian lorong itu. Nah, di sini ada pohon mangga, katanya pohon mangga ini pernah digunakan untuk mengakhiri hidup. Nah, ini pohon mangganya. Ini lokasi camp di sana. Kita akan coba ke sana dulu. Oh, ini juga pohon bambu. Banyak sekali pohon bambu di area sekitaran sini. Lokasi camp saya di bawah ya. Saya berarti ini menuju ke bagian atas. Nah, sebelah sini ada lorong. Dan dari sini juga nggak jauh ada pemakaman juga. Nah, kita akan ngecek ke bagian lorong sini. Saya penasaran. Lebih ke mengarahnya kemana ini? Wow. Saya dengar suara dari arah sana. Sebentar. Wow. Nah, kayak tanaman kayak gini tuh biasanya kalau di kuburan-kuburan tua itu suka ada, jadi dijadiin patok atau tanda gitu loh. Nah, yang kayak gini tuh. Astagfirullahaladzim. Kok saya dengar suara? Serius? Dengar suara gamelan? Merinding coy. Saya keluar dulu. Kok ada suara gamelan sih? Padahal dari sini ke pemukiman jauh. Astagfirullahaladzim. Aneh. Saya bisa bersuara gamelan. Mending balik tenda. Kagak jadi. Cuman kepo doang sih. Itu lorong kemana? Tapi belum selesai nyampe. Malah udah ada gangguan. Turun. Aduh. Ngeliat pohon ini merinding. Tuh, lihat. Saya menggunakan sepatu bot karena memang jaga-jaga. Kalau orang lain yang ngecamp kan menggunakan sepatu gunung ya. Saya enggak. Astagfirullahaladzim. Loh,
ada darah. Hah? Tadi perasaan pas saya naik nggak ada. Udah. Kita waktunya tidur, takut nanti kesiangan ininya, sahurnya teman-teman. Mudah-mudahan tidur malam ini saya tidak dapat gangguan-gangguan yang terutama dari binatang buas, yang kedua dari hal-hal sisi-sisi gaib. Oke, saya akan beres-beres dulu, habis itu saya langsung masuk, langsung tidur. Aduh. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Cukup nyaman. Terima kasih banyak buat Mas Fikri yang udah meminjamkan tendanya. Saya harus ngumpulin nih untuk beli tenda kayak gini, keren sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Nggak tahu saya kebangun dengan suara dari luar. Astagfirullah. Oh, ini apa lagi, Allah. Oke. Apapun yang terjadi, saya harus ngecek ke bagian luar. Saya harus ganti pakai kamera belakang dulu, cuy. Astagfirullah. Nggak tahu apaan ya. Astagfirullahaladzim. Saya malah dibangunin sama suara itu. Pas ini jamnya sahur, tapi nggak perlu dialarm sama suara-suara kayak gitu juga kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Itu apaan di pohon? Astagfirullah. Itu apaan di pohon? Bentar. Astagfirullahaladzim. Ih. Nauzubillah min. Tuh. Suara yang sahur-sahur udah kedengeran. Itu apaan di pohon? Matikan, cuy. Astagfirullahaladzim. Nauzubillahimindzalik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Sana lu pergi lo. Kagak usah ganggu-ganggu. Cukup, gua udah tahu kok. Ih, lihat. Astagfirullah. Masuk dulu. Hai. Astagfirullah. Saya akan keluar
nanti untuk melakukan sahur. Tapi kalau memang kondisinya udah baik-baik aja, aman, nggak ada suara-suara, dan yang itu nggak ada di stop. Saya tutup dulu ininya ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Seperti biasa, saya harus memutar MP3 ngaji sambil saya baca-baca surat-surat pendek ya. Kita akan sahur. Saya bawa jengkol. Terus di sini saya bawa minyak. Sini ada gorengan. Nggak tahu gorengannya masih enak apa enggak. Saya nyiapin. Nanti kita masaknya di sini. Sementara ini saya jadikan tatakan dulu. Sebentar. Sekarang harga jengkol seperempat mahal. Di tempat saya 7.000. Seon 7.000. Untuk minyak tadi lupa berapa saya beli minyak curah. Sekarang lebaran, harga pada naik semuanya. Kasihan sekali orang-orang yang udah dipersilahkan mudik tapi harganya pada mahal-mahal gitu ya kan. Jadi kayak nggak ini aja gitulah, nggak make sense ya. Kalau orang Sunda katakan rajin murah, tapi harga-harga pada mahal gitu cuy. Kasihan juga sih gitu. Saya nyalain dulu kompornya. Kita nyalain dulu kompornya. Kita simpan ininya dulu. Cukup lah. Kita satu-satu cuy. Soalnya ini belum dibelah-belahin. Ini cukup sih. Ini tuh ada cara yang bagus agar jengkol kerendam dong, agar jengkol tidak ini apa namanya tidak keras. Kita siapkan air seperti ini. Nah, habis itu kita tuangkan. Kita pakai ini aja lah, soalnya ini kegoreng. Nah, panas ini tahu. Oke. Nah, hasil dari gorengan ini kita simpan di air kayak gini, jadi tidak keras. Direndam seharusnya sih pakai air panas seharusnya.
ya. Nah, modelnya kayak gini. Seharusnya pakai air panas. Ini saya kelamaan juga kayaknya. Urusan agak gelap. Nah, karena terlalu kekeringan gitu. Nah, kalau udah tahu caranya kayak gini, kalian boleh lakukan lah di rumah ya. Ini salah satu, oh subhanallah, wah jatuh dong. Ada yang pengen, penonton pengen, tapi nggak apa-apa, belum 5 menit. Ini soalnya makanan kesukaan saya. Kalau misalkan, jangan dong, ayo dong, please dong, masih bersih, bersih, yes. Nah, habis ini kita siapkan makanan yang lainnya. Di sini ada sambal. Oke, langsung kita makan. Kita waktunya makan, geng. Ini ada nasi. Kayaknya kita pakai konsep makan ala-ala di sawahan, ya. Makan sahur, kita simpan nasinya di sini, gitu. Nah, saya ingat jadi ketika saya masih bersama bapak saya tuh, almarhum, kalau ke sawah ngikut, nah kayak gini sih, ya, dikresek. Mantap. Terus kita pakai sambal terasi, disimpan di sini. Ya Allah. Terus ada gorengan, sugan tidak tuh, nggak alen mungkin lah, nggak apa-apa ya. Nah, memang ini saya beli tadi sekitar jam 8:30. Kita gas. Aduh, kotor. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma benar. Sahur, geng, suapan pertama biasa buat kalian, tapi saya yang makan ya. Bismillah. Sumpah enak banget. Saya tidak menggunakan kamera depan atau kamera selfie. Banyak yang sering salah paham, Kang Ian kok makanya pakai tangan kiri. Dasar nggak tahu teknologi atau baru punya HP, nggak tahu ya. Jadi saya pakai kamera belakang. Ada yang tanya lagi, kenapa Kang Ian kameranya siapa yang mindah-mindahin? Yang mindah-mindahin ya tetap saya. Cuman kalian bayangin deh, kalau misalkan saya waktu mindah-mindahin itu video nggak dipotong-potong full, dimasukin, total durasi itu mungkin sekitar 3-4 jaman ya. Saya bikin video cam itu 3 hari sekali. Aslinya bikin video kayak gini capek, cuman punya kepuasan tersendiri, yaitu proses pembuatan dari awal berangkat dari rumah sampai ke lokasi. Belum ketika lokasi habis, kita harus cari rekomendasi yang benar-benar tempat itu masih ada hubungan dengan hal-hal mistis. Kalau nggak ada hubungan yang dengan hal-hal mistis, kayaknya kurang menantang bagi saya, karena saya udah terbiasa keluar masuk tempat angker meskipun dalam posisi saya masih ketakutan. Nanti selesai puasa atau setelah lebaran,
Campnya seperti biasa, kita akan sampai pagi karena memang ini bulan puasa. Jadi saya terkadang habis sahur dari lokasi camp, beres-beres pulang, nanti di rumah sahur lagi. Takutnya nih perut masih kurang kenyang. Kadang istri suka ngambek, udah masak, udah apa, kayaknya sahur di luar. Ini yang tadi nih, sosok yang ketika saya bangun tidur ada di pohon mangga itu tuh. Tolong, 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 kemana bola mata saya? Carikan bola mata saya. Tarikan bola mata saya. Bola mata apaan? Tadinya mau nambah, tapi lihat kayak gini. Asli, saya nggak akan lanjut. Ini barang-barang semua akan dimasukin dulu. Nanti saya ke pemukiman, saya minta orang untuk datang sini nemenin saya. Saya akan cari dulu. Kayaknya kalau misalnya saya beres-beres sendiri di tempat ini, nggak akan benar. Nggak bisa. Teman-teman, asli saya masih lapar dan pengen lanjut makan. Tapi, what the hell? Astagfirullahaladzim. Wah, di sini mau ngecamp bukan mau cariin bola mata. Saya harus cari dulu orang. Orang tak masukin dulu, karena ini nggak pernah benar. Oke, udah saya akan minta bantuan dulu. Wah, baterai handphone saya juga udah 8%. Teman-teman, kita akan keluar dulu ya.